teguh di tengah kesulitan, persoalan, dan badai kehidupan tidak pernah kita undang akan selalu datang dengan sendirinya. Seperti COVID-19 tidak pernah kita undang, tidak pernah disangka-sangka, dia datang dengan sendirinya. Juga dengan berjalan waktu dan bertambahnya usia, biasanya bertambah banyak dan kompleks persoalan tersebut. Nah, kita ditantang untuk tetap berdiri teguh, sebab jika kita tidak teguh berdiri, maka kita akan binasa oleh badai. Jadi pilihannya, kita mau teguh berdiri atau jatuh tergeletak. Kita mau menjadi kuat atau menjadi lemah. Kita mau selamat atau binasa. Kita mau semakin maju atau semakin mundur. Justru di tengah-tengah badai, tangan Tuhan semakin nyata. Di tengah-tengah badai selalu ada Tuhan di balik layar. Lewat badai akan banyak kesaksian yang kita akan dapatkan. Kita akan semakin naik lebih tinggi, ada di level berikutnya seperti burung Raja Wali. Ketika dihantam oleh badai, membuat Raja Wali tersebut terbang lebih tinggi. Raja Wali kalau nggak ketemu badai, dia akan terbang biasa. Justru karena badai adalah men-trigger untuk dia bisa naik, meningkatkan altitude, ada di atas badai. Nah, saya mau bagi pada kita semua ada 3 kunci rahasia untuk kita tetap berdiri di tengah kesulitan. Yang pertama, untuk kita tetap berdiri di tengah kesulitan, jangan sungkan untuk minta bantuan. Baik kepada Tuhan, maupun juga diskusi masukan dari orang lain. Keluaran pasal 14 ayat 10-11 bagian A dikatakan ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh ke belakang, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka mulai berseru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, lain sebagainya. Ketika 10 tulah telah menimpa Mesir, Raja Firaun akhirnya mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Namun setelah dikabarkan oleh rakyat Mesir bahwa Israel telah pergi dari Mesir, maka menyesallah Firaun mengizinkan mereka pergi. Firaun mengerahkan seluruh pasukannya dan kereta kuda yang terbaik untuk mengejar bangsa Israel. Ketika bangsa Israel terjebak di depan laut Teberau yang luas dan dalam, sedangkan di bagian belakang mereka ada tentara Firaun yang akan menangkap dan membunuh mereka atau mengembalikan mereka ke perbudakan, mereka menjadi sangat ketakutan. Mereka mulai berseru kepada Tuhan dan kepada Musa. Wow, dari cerita ini sedang memberitahu kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang bebas dari rasa takut. Ketika seseorang sedang diperhadapkan dengan kesulitan, apalagi kesulitan itu terus-menerus menghantam tanpa henti, sekuat-kuatnya iman seseorang pasti bisa down. Namun kabar baiknya, kita masih punya pengharapan, yaitu dengan meminta bantuan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan ahlinya membuat jalan saat tiada jalan. Kalau Tuhan bisa membelah laut yang luas dan dalam, apalagi persoalan rumah tanggamu, Tuhan sanggup untuk Tuhan memulihkannya. Kalau ratusan tentara Firaun bisa Tuhan atasi, maka persoalan penyakitmu, ekonomimu, problemamu sanggup juga Tuhan atasi. Jika belum ada jawaban, tandanya Tuhan mau kita untuk tetap teguh berdiri dan jangan menjadi kecewa. Sebab kalau Anda kecewa, Anda tidak akan pernah melihat hasil. Tetapi kalau Anda teguh berdiri, maka Anda akan menikmati kemenangan. Jadi prinsipnya, daripada kita tidak buat apa-apa, tidak menghasilkan sesuatu, lebih baik kita mulai berdoa. Jadi ini sebuah prinsip, daripada kita komplain, marah sana, marah sini, malah melukai banyak orang yang ada sekeliling kita. Mari kita pakai untuk berdoa. Tuhan punya hobi menjawab doa kita jika kita tidak menjadi lemah dan kecewa. Yang menarik, bangsa Israel, selain dia berseru kepada Tuhan, mereka juga berseru kepada pemimpinnya, yaitu Musa, untuk meminta diskusi, meminta pertolongan, meminta jalan yang terbuka. Pengalaman bangsa Israel menginspirasi kita bahwa
manusia punya banyak keterbatasan. Kita butuh masukan dari pemimpin yang mengerti kebenaran. Kita butuh nasihat dari orang-orang yang berpengalaman agar kita bisa melewati masa sulit yang sedang menghantui ataupun mengelilingi kita. Jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk meminta tolong, bantuan, pandangan. Kita nggak meminta uang sama orang itu, tapi kali tidak kita meminta nasihat. Kita meminta masukan, meminta bimbingannya, meminta doanya. Pasti mereka dengan senang hati akan bersedia menolong kita. Benar, Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam diri kita. Tapi dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Kuncinya jangan sungkan untuk minta masukan dari mereka. Jangan marah kalau Anda ditegur. Tinggalkan rasa nyamanmu untuk melakukan firman Tuhan. Cepatlah bangkit dan jangan lambat untuk kita berada dalam krisis yang sama. Biarlah kita bisa keluar dari badai ini seperti Raja Wali. Kita nggak minta untuk tengking atau menyingkirkan badai, tapi paling tidak kita bisa belajar seperti Raja Wali mengendarai badai yang sedang menghantam kita. Saya percaya kalau Tuhan bisa mengutus siapa saja untuk menolong kita, tapi kuncinya kita harus bersedia untuk mau ditolong, untuk mau dibimbing, untuk bisa melakukan firman Tuhan. Maka Dia akan membantu kita keluar dari krisis dan kita bisa menikmati kemenangan. Yang kedua, kunci untuk tetap berdiri di tengah kesulitan, bangkit kembali. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkata Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ketika bangsa Israel melihat di depan jalan buntu, laut yang besar, luas dan susah terseberangi, dan di belakang mereka pasukan Mesir yang siap membunuh mereka, mereka mulai ketakutan, tapi mereka berseru kepada Tuhan dan kepada Musa. Dan Musa berkata kepada mereka, jangan takut dan berdirilah tetap. Kata berdirilah tetap artinya kalau goyah tetap berdiri, kalau jatuh bangkit kembali. Mungkin masalah demi masalah membuat kita lelah, bahkan terjatuh. Satu hal yang membuat kita berhasil adalah ketika kita jatuh, kita bisa bangkit berdiri kembali. Jadi bukan seberapa dalam kita jatuh, tetapi seberapa kuat kita mau bangkit berdiri ketika kita jatuh. Kuncinya, keberhasilan seseorang bukan terletak pada besar tubuhnya, pintar otaknya, fasih mulutnya, hebat pengalamannya. Tapi ketika kita jatuh, kita bisa bangkit berdiri. Itulah kunci keberhasilan seseorang di tengah-tengah badai. Kita perlu belajar seperti bola basket. Bola basket itu semakin dibanting, dia semakin melambung. Tidak pernah dibanting, tidak pernah melambung. Dibantingnya kecil, melambungnya kecil. Dibantingnya keras, melambungnya keras. Justru semakin kerasnya badai membuat kita semakin melompat, melambung lebih tinggi. Gagal atau jatuh itu normal. Yang tidak normal itu kita tinggal dalam kegagalan. Jadi kalau kita down, kita jatuh, mari cepat-cepat bangkit dan ciptakan lompatan yang tinggi untuk mengejar ketinggalan kita di masa lalu. Jadi badai tidak akan pernah menghancurkan kita jika kita bisa bangkit berdiri ketika kita sudah jatuh. Haleluya. Yang ketiga, kunci untuk tetap berdiri tengah kesulitan, lakukan firman Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika bangsa Israel terjepit, mereka bukannya disuruh perang melawan bangsa Mesir karena mereka tidak punya pengalaman bertempur, Tuhan mengerti. Atau mereka juga tidak pasrah, tidak buat apa-apa, nganggur-nganggur diam-diam aja untuk siap dibunuh. Namun mereka dikasih mandat oleh Tuhan, diberi pesan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Puji Tuhan, Musa mulai mengulurkan tongkat ke laut, dan laut pun terbelah. Bangsa Israel berjalan di tengah laut yang kering sambil menari dan memuji Tuhan. Dan mereka melihat betul-betul Tuhan yang mencegah tentara Firaun untuk menyerang Israel. Dan Tuhanlah yang akhirnya
membuat bangsa Israel bisa keluar dari cengkraman tentara Firaun, dan semua tentara Firaun mereka binasa ditelan oleh laut. Kita bisa melihat di sini bagaimana bangsa Israel telah melakukan firman Tuhan. Mereka telah mengikuti suara Tuhan, sedangkan Tuhan melakukan bagiannya untuk melindunginya. Jadi kalau kita mau tetap berdiri di tengah badai dan mau melihat pertolongan Tuhan, yaitu bagian kita melakukan firman-Nya, melakukan apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk melindungi kita. Matius pasal 7:24, Tuhan Yesus berjanji, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, Tuhan berjanji dia akan tetap berdiri teguh. Sekalipun dihantam oleh hujan masalah dari atas, oleh banjir masalah dari bawah, angin kencang marah sekeliling, maka orang tersebut tidak akan jatuh. Sebaliknya, setiap orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ketika pencobaan datang, orang tersebut tidak kuat berdiri. Roboh dan hebatlah kerusakannya. Menunjukkan di sini bahwa orang yang berdiri di atas firman Tuhan, masalah badai sekencang apapun tidak akan pernah membuat mereka tergoyangkan, jatuh tergeletak. Bedanya antara Adam sama Yesus, Adam tahu firman Tuhan namun tidak mau melakukannya. Makanya sekali dia dicoba, dia langsung jatuh di dalam dosa. Sedangkan Yesus tahu firman Tuhan namun melakukannya. Makanya ketika berkali-kali Yesus dicobai, Yesus tetap berdiri, malah iblis yang lari dari hadapan Yesus. Di sini kita bisa melihat dari pengalaman Yesus yang menginspirasi kita bahwa pencobaan sebesar apapun, ujian sehebat apapun yang tidak ada ujungnya, tidak akan pernah menjatuhkan kita asalkan kita melakukan firman Tuhan. Wow, dahsyat ya, firman Tuhan adalah batu karang yang teguh, pondasi yang kuat yang menopang kita sehingga kita tidak tergeletak ataupun sampai hancur. Karena firman Tuhan sanggup melindungi, firman Tuhan sanggup memberikan hikmat pada kita, firman Tuhan sanggup memberikan pada kita kebijaksanaan agar memutuskan dengan baik. Firman Tuhan yang menolong kita berhasil karena Tuhan tahu masa depan, sedangkan kita gak pernah tahu masa depan kita. Itu sebabnya kita perlu penting untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka Tuhan akan menjamin masa depan kita. Haleluya. Jadi kita belajar kunci untuk tetap berdiri tengah kesulitan. Yang pertama, jangan sungkan minta bantuan kepada Tuhan dan diskusi sama orang lain. Dan yang kedua, bangkit kembali ketika kita jatuh, berdiri teguh. Yang ketiga, lakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Saya berdoa agar firman Tuhan hari ini bisa memberkati dan memberikan nilai tambah untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami, sehingga hari ini kami belajar. Walaupun kami sedang dihadang masalah, dan masalah sudah datang tanpa kami undang, kami tidak takut, sebab kami tidak sendirian. Yang kami perlu lakukan adalah kami meminta dan berseru kepada Tuhan, sekalipun kelihatan tamak mustahil, sekalipun kami dihantam dan belum mendapatkan jawaban, kami tidak sendirian dan Tuhan setia. Tuhan pasti akan memberikan jawaban indah pada waktunya. Dan jawaban Tuhan pasti di luar dugaan kami. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami doakan. Yang pasti Tuhan selalu punya tanggung jawab untuk memelihara hidup kami. Itu sebab kami terus mau berseru kepada Tuhan. Dan kami juga rendah hati untuk menerima masukan dari yang lain. Dan juga kalau kami jatuh, kami siap untuk bangkit kembali, menciptakan lompatan yang tinggi dan mengejar ketinggalan di masa lalu. Dan kami tahu bahwa jaminan kemenangan ada di hadapan kami. Dan bagian kami yang ketiga, lakukan firman Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan tidak pernah mengecewakan buat orang-orang yang melakukan firman-Mu. Mari tolong umat-Mu, kuatkan dan teguhkan hati mereka, pulihkan keadaan mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka, dan Tuhan bantu biar firman-Mu selalu menuntun mereka untuk berjalan terus lebih baik, dan bahkan
Tuhan boleh mengenapi rencanamu dalam kehidupan mereka. Demi nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan, Amin.